Selamat malam kawan-kawan muda yang asik ya, yang alpha. Saya tadi nyebutnya yang datang malam ini adalah mereka yang punya orientasi alpha, yaitu yang go getter gitu. Jadi yang bawaannya pengen I want to be on top gitu ya. Where is my saya menuju puncak karir saya gitu. Dan untuk mereferensikan ini gue mengundang narasumber yang kece banget namanya Dedi. Ya, Dedi itu ternyata tahun 2009 ketemu sama gue dan dia masih mas-mas penjaga 2010 mas-mas penjaga 2010 apa 2009? Kayaknya waktu itu 2010 deh. 2010 ya. Mas-mas penjaga ini, mas-mas penjaga booth gitu ya. Jadi emang maga booth banget. Bukan magabut ya, magabut ya. So objektif malam ini kita akan bicara filosofi, bukan cuman gimana menjadi on top, tapi what to consider when you have certain ambition. There's nothing wrong with ambition, tapi apabila ambisi itu tidak diimbangi oleh kesadaran diri yang baik, ambisi itu tidak diimbangi oleh rencana, oleh kemampuan untuk melihat kanan kiri, yang ada isinya kekecewaan gitu ya. Dan Dedi ini contoh yang tepat. Kenapa? Karena nggak bisa enggak kalau gue ngelihat karirnya dia, he was the number one person when it comes to HR di gue sebut aja that ya P&G sebelumnya, and now he's moving to arguably di Indonesia larger company Danone ya. Dua-duanya itu he spent his time di multinational company, dan artinya bukan mengatakan predictable ya, tapi if you do your job, you can expect certain thing. Jadi action and consequence itu lebih clear kalau di multinational. Sementara kalau di BUMN dan BUMD, tanpa bermaksud menjelekkan, lagi-lagi gue punya kerjaan di BUMD. Sometimes they are definitely higher degree of ambiguity. Ambiguity itu ya nggak jelas gitu ya. Ada elemen itu. Menurut gue dua-duanya emang untuk dijadikan sebagai pertimbangan kita dalam kita meniti pekerjaan dan karir kita. So, Dad, welcome ya, selamat datang di obrolan malam ini. We are going to start with if you have certain philosophy tentang kehidupan profesional lo, itu gimana sih? Karena gue ngelihatnya cemerlang, ya kalau sekelebet gitu, kayaknya apa yang direncanakan Dedi diperoleh gitu, dalam usia yang relatif muda, mid 30s, tapi udah megang C-level lah paling enggak gitu. Dan gimana ceritanya sih? Gue sih thank you for the questions. In our previous sessions kan kita di talk show kita sebelumnya, I mean you've known about my background more or less kan ya waktu itu. Ya. Oh, Rani bisa posting sesi sebelumnya sama Dedi. Ini kali kedua ya Dedi ngobrol di sini. Kalau yang sebelumnya di C-level talk, kalau ini adalah career talk sih. Ya. Nah, I mean you've known my background, so I'm not gonna talk much about it. Tapi maksudnya on one hand I do appreciate the fact that maksudnya upbringing gue I really appreciate that lah. And I hope it's okay ya gue pakai gue lo aja nih di sini ya. Nggak apa-apa, we're about the same age. Nggak apa-apa ya, usia kita nggak terpaut jauh. Betul. Tapi kalau gue sih gini, now I'm gonna talk more about at least how I filosofi lah ya, balik tadi pertanyaannya di bekerja. Yang pertama kalau gini, gue nemu nanti. Later on, I'll tell you what I learned and what I was taught in my previous company. Gitu. Tapi yang pertama yang gue realize adalah, dan ini sebenarnya for all the millennials, because technically speaking gue millennials loh, ya kan? By definition gue masih masuk millennial walaupun borderline to Gen X lah ya gitu kan. Nggak usah sombong, nggak apa-apa, biasa aja. Lo milenial banget, man. Ya kalau yang masuk 40 tuh border, tapi kalau 35 tuh lo masih de facto milenial, man. Exactly. Iya. Gue milenial. But my point is adalah, dan gue tuh sering banget dapat komentar yang kayak lo tadi bilang gitu, lo bisa ada di level ini dengan waktu yang sangat cepat gitu. Yeah. Tapi what I feel sorry about such comments adalah it's as if yang gue kejar adalah waktunya. It's as if like it's a sprint gitu. And in reality sama sekali bukan. It's literally a marathon menurut gue gitu.
In what way? In a way that lo nggak bisa ngelihat cuman instan prosesnya. Lo nggak bisa cuman bilang gue pengen secepat mungkin untuk bisa ada di posisi tersebut gitu. Karena menurut gue, dan gue tuh senang banget itu gue dapat tipsnya that building a career is actually marathon, not a sprint. Karena kan apa? Karena di maraton itu kan ada lo mulai dengan lo tahu dulu 42 kilonya yang lo kejar, ya kan? Dan gue tuh mendefining that 42 kilo itu dengan tujuan hidup gue apaan. When I say tujuan hidup gue itu gue biasanya gue turunin lagi dengan peran gue di hidup gue tuh apaan. Jadi peran gue sebagai anak dari orang tua gue, peran gue sebagai suami, peran gue sebagai bapak, gitu. Dan itu baru gue derive menjadi plan gue apaan. And I'm not lying, but I made such plan back in 2009, gitu sebenarnya. Back in 2009, gue udah I make that plan. Tapi gue nggak pernah bikin plannya adalah yang konsepnya adalah instan, yang secepat mungkin gue bisa dapetin, bukan gitu. Tapi gue selalu yang ada di vision gue adalah how I can play my best role in life to all those people that matters the most buat gue. Gue selalu mulainya pertamanya itu dulu. Jadi gue udah tahu tuh 42 kilonya tuh di mana kalau ngomongin konsep maraton. Dan sama kayak maraton kan, di maraton itu lo nggak bisa kan sebenarnya lo tuh langsung milih ngebut pace 5 gitu dari mulai kilometer pertama. Nggak bisa kan, lo mesti tahu kapan lo mesti pelannya, kapan lo mesti ngebutnya gitu kan. Nah, and that's exactly what I did gitu. Jadi jadi orang bilang instan, but what they did not realize adalah sebenarnya bukan instan, tapi just so happen lebih cepat lah gitu. Dan kalau lo bilang dan menurut gue lebih cepatnya adalah because at least menurut gue I mean dengan segala kerendahan hati gitu. Cuma menurut gue adalah gue tahu kapan gue mesti ngoyo, kapan gue mesti ngebut, kapan gue kayak it's actually someone else's show lah, bukan gue gitu. Itu menarik ya. Ada beberapa hal yang lo sampaikan tuh menurut gue daging semua, banyak yang perlu diurai. Karena kalau enggak terlintas begitu saja. Nomor satu tadi Dedi mengatakan bahwa you see it as a marathon. Marathon itu artinya kita udah punya gambaran bahwa it's going to be a long game, bukan a short game. Ya. Dan kemudian Dedi bilang bahwa you develop a plan. Dan tadi yang terakhir, moment gitu. Dari 3 ini aja menurut gue butuh penjabaran. Ini udah filosofi yang kalau kawan-kawan muda yang sekarang lagi meniti karir ini manfaatnya dahsyat banget ya. Karena 3 ini udah membantu kita sebenarnya untuk berefleksi dan menarik ke dalam kehidupan sehari-hari mana yang harus didahulukan, mana yang enggak gitu. Tapi sebelum masuk ke penjabaran yang 3 Dedi udah sampaikan tadi, do you consider yourself an ambitious person? I must say I was. Gue pakai interesting. Kenapa? Bold underline was ya. Kenapa? Was. Balik lagi nih, sorry nih gue bakal pulang terus balik lagi kayak konsepnya maraton. There was a time when I do know that gue harus seambisius mungkin karena gue tahu itu bakalan supporting life plan gue. Ya. And that is exactly what I did gitu. Maksud gue in my early career days, ini gue kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi kali gitu beneran gitu. Gue bahkan gue tuh bener-bener pulang kerja adalah untuk kerja gitu, cari tempat lain, tempat sambil ketemu teman-teman gue, tapi gue buka laptop gitu, and that's the truth gitu kan. Tapi karena menurut gue at that time itu memang waktu sprintnya gue. I was not dating anyone at that time. Gue nggak punya pacar at that time. Gue belum. Usia berapa, Dad? Awal kerja tuh waktu itu gue berapa sih biasanya orang umur kerja 25 gitu lah ya, more or less gitu ya. Gue bener-bener day in and day out gue kerja gitu kan, tapi ya memang sesuai dengan life stage gue at that time gitu. Karena coming back ke yang gue bilang tadi, plan gue gitu, that I do have a plan, and for me personally, everyone can have their own definitions gitu about success, but one of the enablers buat gue for me to be able to be to be
to play the best role in my life untuk orang tua gue, buat istri gue, buat calon istri gue, buat calon anak-anak gue nanti adalah one of the enablers adalah I have to be financially independent. Oke. Waktu itu gue mikirnya begitu. Lo bukan anak konglomerat ya, just untuk clarify gitu ya. Lo nggak punya nggak punya kerajaan kuno yang ternyata ngangkat lo jadi putra mahkota gitu, kagak ada ya. So you need to work your ass off untuk bisa memastikan. Benar gitu kan. Jadi ambisinya itu untuk support what family you will have and orang tua lo gitu ya. Kan gue masih ingat sekali lo dikasih orang tua lo punya kebiasaan yang unik banget, lo dibuat untuk bisa independen ya. Di percakapan yang lalu Reni sudah posting, bisa lihat ya, bisa simak di situ. Dan menarik buat pola asuh kita ke anak-anak seperti apa gitu. Kalau mau jadi punya anak kasep ya tergantung lo nya kasep apa enggak gitu ya. Tapi kalau mau punya anak sukses, gokil ini didik kayak orang tuanya Dedi mendidik Dedi. Go ahead, sorry bro. Yeah. Nah, exactly. And because of that, of course, I want to be able to, because how I appreciate the way they grew me, gitu, and so I want to be able to give the best buat mereka juga lah at that time. Dan maksud gue gini, kan ya, I was grateful. I'm so grateful that I start my career in a very reputable company that offers pretty good salary, gitu, or frankly speaking. By design atau by accident to that? Oh, gue by accident. To be very honest with you. Gitu. Serius, jadi lo nggak menata gue maunya company yang ini gitu, bukan yang itu. Nah, ini gue tuh bener-bener yang ada di otak gue waktu itu, the rebellious side of me adalah gue cuma bilang, kalau ditanya orang tua gue, ditanya teman-teman gue adalah, gue cuma bilang gue nggak mau kerja di bank at that time. Kenapa? Orang tua lo di bank? Exactly, gue tuh cuma karena ibu gue, bapak gue, om gue, tante gue, kakak gue semuanya di bank gitu. Gue cuma sesimpel itu. Gue gak mau di bank because I don't want to be following their path gitu. Udah itu doang kan. Oke. Jadi gue as simple as itu. Gue as simple as gue apply ke perusahaan yang judulnya bukan bank. Titik. Dan gue tuh waktu kuliah itu justru gue gak ambisius nih. Gue sama sekali gak ambisius. Lo tau kenapa gue masuk PNG? Itu hanya karena PNG itu waktu itu, ini gue bahasa HR, platform portal rekrutmennya itu sama persis sama ada satu perusahaan lagi yang gue udah pernah apply. Jadi gue segitu malesnya sampai gue gak mau cari perusahaan lain yang tesnya bakalan beda. Ya Allah. Terus. Gue mulai nyesel ngajak lo sih malam ini. Ya. Ternyata bukan pembelajaran yang didapat ya kawan-kawan. Gak ada faedah. Terus. Itu kan gue soal. Nah ya. Pas gue udah masuk ke PNG, I mean they offer a pretty good remunerations lah ya, as a multinational. Nah, but then I also realized karena gue transparently speaking, gue dari gue dapat gaji pertama gue udah nggak dapat jajan dari orang tua, and instead what I make sure adalah gue kasih ke orang tua, ya. Although mereka punya income masih at that time belum ada yang pensiun gitu. Wow. Nah, But then it also made me realize bahwa balik lagi yang gue bilang, itu membuat gue menyadari pentingnya gue bisa financially independent, karena gue menyadari bahwa then I can gue bukan ngajarin materialistis ya, but reality is that there is an element of maksud gue gini, gue tuh orang yang percaya ngasih orang tua tuh berkah gitu, gak usah hitung-hitungan deh, pasti lo bakal dapat balik gitu berkahnya ke lo. Berekam gitu ya, Dad, biar nanti gue kirim ke Priyanka, Alea, sama Radif supaya mereka tidur menyimak ini gitu. Nah waktu itu kan gue spend my income to my parents gitu. Dan gue nyadar bahwa in a way that there is an element of happiness yang gue bisa beri ke mereka and a satisfaction to myself as well. Bahwa lo bisa memberikan balik gitu kan ya. Tapi gue juga sadar gitu bahwa income gue as a fresh graduate di perusahaan sebelumnya is enough to support my parents, but it won't be sufficient to support my own family. Oke. Gitu kan. Makanya gue ambitious then. Because I want to be able to form my own family gitu kan. Nah, so I was very ambitious. Tapi balik lagi nih, gue ambitious, but I also believe that rezeki orang tuh ada porsinya masing-masing lah gitu. Jadi gue tuh nggak pernah ada di otak gue tuh pengen ngikut orang. Gue nggak pernah di otak gue. Makanya persis kayak maraton kan technically ya ada orang yang mau ngelewatin lo duluan,
mau ada orang depan lo yang lo cuma ikutin aja ya Dan nggak masalah gitu. Karena gue bukan sprint untuk gue yang paling sejujurnya depan gitu. itu penting sih, karena kalau kita dapati sekarang kan memang senangnya membanding-bandingkan dari dulu sih sebenarnya ya. Yang namanya manusia tuh contentment-nya tuh didapat kalau saya di antara angkatan saya yang tak paling berhasil gitu. Atau saya milih nggak datang di reunian gitu kan, ada pemikiran seperti itu. Lebih celaka lagi sekarang ada social media yang setiap saat kita bisa saling update what sort of status we have, kita tinggal di mana, kerja di mana, dan seterusnya, dan itu menjadi brand item. Ini dewasa sekali untuk ya gue tahu emang lo anaknya dewasa gitu ya, bahkan pada saat lo belia gitu. Gue tua, gue tahu. Lega, gue bisa ngomong gitu sih, bahwa lega banget gitu. Jadi nggak cuma gue sendiri yang orang tua. Gue dulu dengan susah payah mengalahkan ke apa ya, that apa ya bahasanya, that whispers, that dorongan untuk lu lihat nih gue nih, lihat nih gitu. Ada itunya. Gimana lo bisa mengalahkan itu ya, Dan? Ini balik lagi ke cerita gue yang dulu sih nih sebenarnya. Lo tahu kan bahwa gue tuh punya underdog mentality gitu. I've never been the number one in my life. Gitu ya, tapi maksud gue kan dengan lo nggak pernah jadi number one, bukannya justru ini ada kesempatan nih buat nunjukin bahwa what you can be. Bukannya malah kemudian itu keluar gitu. Kok lucunya malah lo tetap mempertahankan underdog mentality itu. Gini sih, one of the thing yang, dan gue nggak bilang ini sebagai tips buat semua orang gitu, tapi point gue, but one of the thing that I keep true to myself adalah I want to choose battle than win. Not a smart thing, okay. Karena gue tahu gue bukan yang punya IQ paling tinggi, gue tahu gue nggak pernah ranking 1 seumur hidup gitu kan. 2 pernah justru ya adalah gue ditinggiin dikit gitu kan, biar nggak jelek-jelek amat gitu. Runner up tuh paling painful, man. Iya sih emang, karena lo nggak tetap bukan nomor 1. First runner up tuh paling painful. Nah, because of that, then what I realize adalah, okay, I know that I'm not a big fish. Okay. Ya kan? Ibaratnya gini, kalau kata mentor gue dulu di kantor yang lama adalah gini. Kalau dia pakai analoginya adalah a lion and a kitten. Gitu kan? Nah, gue tahu gue tuh bukan lion deh. Gitu. And I know what make myself fulfilled adalah kalau gue nggak terus menjadi singa gitu loh. Gitu ya? Because there's a softer elements of me gitu. Nah, but I want to make yang gue learn adalah when I need to become a lion, I will be one. Gitu. Tapi gue kalau hidup sepanjang tahun jadi singa yang you know alpha male all the time, gitu gue nggak bisa gitu. Nah, and my point is that coming back to the fish analogy tadi. Jadi gue tuh, because I know I'm not the lion, so I decided that gini, I need to choose a battle where I know I have an edge, where I know that there is there is for me to win. Jadi gue nggak memilih untuk jadi gini, gue tahu gue bukan orang yang inherently bisa menjadi a big fish in a big pond. Menarik banget ya, menarik ya. Jadi gue lebih memilih untuk to become the fish that I am, but I play in a niche smaller ponds. Itu lo lakukan dengan sadar ya? Lo lakukan dengan sadar? Itu gue lakukan dengan sadar. Okay. Maksud gue kan gue udah bilang ke lo dulu gitu, dulu kan. Maksud gue nggak tahu sih di sini ada teman-teman SMA gue apa enggak. Tapi kan gue di SMA 8 technically is a big pond kan. It's a big pond filled with big lions gitu. Iya. Gue tahu gue nggak bakalan pernah ranking 1 gitu kan. Iya. So I learned that gitu. Sama kayak di pas gue kuliah gitu. Pas gue kuliah juga itu point di mana gue mulai menyadari and build my strategy. Gue nggak ngambil jurusan yang kayak orang-orang ngambil, you know, business and management, teknik industri, because I know it's filled with big lions. It's a big pond filled with big fish gitu. Makanya gue ngambil lah jurusan yang orang-orang nggak pada milih gitu, perencanaan wilayah dan kota. Nah, similarly,
joining this company, my first company gitu kan. My first company was a company known for its brand marketing and its sales, ya kan. So I know that's the big pond filled with big fish and big lions. Yeah. Then I don't choose that. Jujur-jujuran aja ya. Secara sadar lo memilih untuk tidak itu ya. Itu makanya idea choose your battlefield gitu ya. Exactly, which is why then I realized that HR is a more niche area. Okay. Dan not so many people at that time lah, at least ya. And my age, setidaknya teman-teman gue nggak ada yang pernah kebayang jadi HR gitu kan. Okay. Gitu sih. So so that's how I decided to, at least itu yang bikin gue accelerated lah in a way. Gitu. Okay. Kawan-kawan, udah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Kita akan beralih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu, I just want to say hello to someone we both, Daddy and I, need to be nice to. Ya, karena ada Mbak Caca. Mbak Caca itu our publisher. Ya, she's going to publish the book. Dulu kakaknya yang publish namanya Ella Shihab. Sekarang adiknya Caca Shihab dari Literati gitu. Dan Mbak Caca meet Daddy, Daddy meet Mbak Caca. Semoga dari penampilan malam ini kayaknya cukup layak ya buat nulisnya Mbak ya, lumayan lah, not so bad gitu. Saya baru nonton tuh Mbak Caca di YouTube-nya Shihab dan Shihab tuh ya. Iya ya, gokil banget ya. Gue nonton itu. Dan gue ngeliat ya Allah punya om-om kayak gini ya, gokil banget, solid semua. Kayak jauh banget sama keluarga gue. Ya Allah, alhamdulillah. Thank you Mas Rene. Halo, salam kenal Mas Dedi dan semua. Semoga dapat ininya Mbak ya, approval dan blessingsnya ya. Nih, wah itu sih udah. Dia punya marketnya bagus kok Mbak. Insya Allah laku Mbak. 11 years ago kita udah ini. It's our pleasure, benar-benar. And it's our honor, benar-benar Mas Rene. Mudah-mudahan kita lancar buku ke depannya, insya Allah. Yang pasti minta doa Mbak Caca dan orang tua dan paman-pamannya itu loh yang soleh-soleh itu, masya Allah. Di malam yang mustajabah ini ya Dad ya, mungkin kayak kita nih kayak butuh banyak didoain soalnya. Oke. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Saya akan membuat beberapa penggalan dari obrolan kita supaya, karena banyak banget tadi yang disampaikan oleh Dedi, dan hati-hati kalau tidak menyimak betul itu akan kelewat begitu aja, karena disampaikan bisa jadi kayak normatif gitu-gitu aja, tapi ini sangat dalam. Ya Cahyani silahkan. I know you already post your question, tapi you can ask directly. Go ahead. Sejauh mana sih sekarang perusahaan itu menganggap bahwa generasi milenial itu nanti yang akan membawa kesuksesan kepada perusahaan, sehingga mereka nanti akan memprioritaskan yang nanti menduduki jabatan-jabatan penting itu usia 25-40 gitu. Sejauh mana nanti persepsi yang dibangun di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang besar. Kemudian kalau kita merencanakan jalur kesuksesan, apakah kita nanti akan bisa mulus, karena kan faktornya banyak. Ada yang kesuksesan itu bergantung dari kemampuan diri sendiri, seperti Coach Dedi tadi, mulai dari penjaga booth sampai puncak tertinggi. Ataukah nanti by pertemanan, karena nanti ada teman di sini yang jadi direktur, kemudian saya ditarik di sana, kan bisa jadi seperti itu. Atau ternyata itu warisan dari orang tua. Sejauh mana dominasi dari faktor-faktor tersebut yang nanti akan bisa mempengaruhi kesuksesan karir bagi seseorang. Itu Coach Dedi, terima kasih. Terima kasih Mas. Langsung jawab aja nih, apa gimana? Go ahead, please do. Kalau yang pertanyaan pertama, sejauh mana perusahaan menganggap milenial akan menentukan kesuksesan perusahaan? Different companies have different pace lah on accommodating itu gitu ya. Tapi one thing for sure, yang at least dari perusahaan-perusahaan yang saya berinteraksi, they all know bahwa itu nggak bisa dihindari. Gitu. Ya ibaratnya gini lah, pasti yang Gen X, Gen Y-nya will retire. Ya kan? Jadi secara hukum alam udah pasti bakalan millennial will be leading it. Ya.
Nah, yang tadi saya bilang, tapi seberapa cepat perusahaan itu bisa menerimanya, I think it's a matter of also how advanced is the thing dari si perusahaannya tersebut. Ibaratnya gini deh, semua perusahaan itu pasti tahu bahwa marketnya adalah will be driven and is already being driven by the Gen Ys, by the millennials. Sebenarnya tinggal masalah apakah di perusahaan tersebut sudah mendapatkan contoh apakah di perusahaan tersebut punya komitmen, punya keberanian, punya sense of advanced thinking process that they can trust the younger generations because it can drive the success of their business, atau mereka udah pernah belum ngelihat contoh suksesnya, ya kan? In the first company that I joined, menurut saya itu adalah perusahaan yang memang lebih advanced thinking prosesnya, yang mana mereka dari awal pengennya sebisa mungkin the younger is they groom the people, and the younger they can, the faster they can be developed and lead the business will be the better. Tapi di perusahaan yang sekarang saya bekerja is more hybrid, but I do see that mereka udah juga menyadari nggak bisa dihindari gitu. Memang mereka harus invest, and you started to see younger people sitting in the higher positions di perusahaan. Gue interject sedikit ya, Dad ya. Kepindahan lo dari perusahaan lama yang relatively grooming lo dari mas-mas booth, penjaga booth sampai kemudian to be the number one person yang taking care of the HR, ke perusahaan yang ini kan totally different. Gue pengen tahu the reasoning behind your saying yes gitu, karena kan lo tadi di poin ketiga, gue tadi tulis di chat ya teman-teman ya, lo boleh take note, silahkan, choose your playing field well gitu. Gue pengen tahu apa yang ada di pemikiran lo sehingga mengiyakan tawaran itu. Sure. Yang tadi ini kenapa gue ngejawab iya? Karena gini, balik lagi ke konsep maratonnya, ini sorry ya gue balik-balik dulu, tapi balik lagi ke konsep maratonnya, one of the things that I realized, fuel gue untuk bisa lari maraton panjang adalah growth sama learning. Nah, the reason why I decided to say yes to this new company adalah karena gini, to be very honest, yang pertama adalah gue nggak mau gue pensiun di satu perusahaan doang and only knowing one way of conducting business and think that you're the best and that's the only way. Lo kan umurnya 35 udah ngomongin pensiun gitu. Tapi di perusahaan gue yang lama itu it is a very common story, itu bisa menjadi perusahaan pertama dan terakhir lo sampai pensiun. Sedemikian nyamannya gitu ya. Sedemikian nyamannya. And you don't want that. And I don't want that. I know that I will not. Why is that? Kenapa tadi diulangi? Karena gue nggak mau saat gue pensiun, and I know that I have passed my productive years, then I realize gue cuma tahu satu cara on doing things. Karena berarti karena ya maksud gue kan yang sukses kan perusahaan yang gede nggak cuma perusahaan itu doang ya. Ada ratusan perusahaan gitu kan. Di Fortune aja ada 500 perusahaan gitu. Masa gue cuma tahu satu cara kerjanya gitu kan. Ya kan. So then makanya gue memilih untuk pindah ke tempat yang sekarang. Di tempat yang sekarang karena jadi gue bisa tahu simple aja gitu, jujur-jujuran aja, simple banget. Gue udah tahu how American companies do their business, the process they implement. Gue belum tahu European, dan kata orang beda. Gue pengen nyobain gitu. Bumi langit. In a way iya. Separated by Atlantic Ocean. Atlantic Ocean, exactly. Nah, nanti bisa jadi obrolan kultur yang menarik ya. Kita undang lagi Daddy buat ngomongin soal culture ya. Sebenarnya interesting. Tapi mudah-mudahan dari yang ini Mas Jerry bisa dapat. Gue izin share screen sedikit ya, Dad ya, untuk melengkapi apa yang lo udah sampaikan tadi. Daddy was mentioning about growth outlook gitu, dan ini menjadi salah satu pertimbangan dari 3 dimensi career yang perlu jadi pertimbangan kita. Yang pertama itu workplace factor-nya ya udah jelas lah. Tapi any sensible company can compete di workplace factor, benar ya? Apalagi sekarang kan, walau permintaannya milenial tambah banyak,
ruang untuk model bekerja juga tambah luas, mau di work from home, work from anywhere, terserah gitu. Next adalah stress factor, bukan saja tuntutan pekerjaannya, tapi lebih penting dari itu your ability to cope with the stress itself gitu. Dan ketiga growth outlook. Dan betul yang disampaikan oleh Dedi, orang-orang yang alpha memang definite. Jadi you actually answering bahwa what you're looking for is the growth part gitu. Walaupun at the risk of stresnya bertambah gitu. Tapi gue nggak ngelihat ada efek stresnya sih. Rambutnya masih basah gitu ya. Jam segini senyumnya masih merekah gitu. So menurut gue yang lain ternyata manageable. Yang Dedi lihat tuh growth-nya. Oke, sorry Dad. Ya, supaya teman-teman punya ini. Tadi saya juga barusan posting di screen di chat untuk kalau teman-teman mau ambil itu. Ya, berikutnya nanti saya akan kirimkan list 200 profesi yang dengan ukuran workplace factor, stress factor, dan growth factor-nya itu tadi ya. Silahkan bisa dibaca nanti. Sorry, Dad. Nah, growth kan ya, balik lagi temanya adalah gue kenapa pindah adalah karena growth. Jadi satu, gue pengen bisa belajar yang lain. Cara bisnis yang lain. Kedua adalah growth in terms of size. Reality speaking, the company that I'm working right now itu berkali-kali lipat lebih besar daripada perusahaan gue yang sebelumnya. Jumlah karyawannya aja yang lama gue 700 orang, yang ini 15.000 orang gitu kan. So I'm sure that there are, karena gini, intinya sih gue butuh playing ground sih. Gue pengen bisa, pengen bisa main gitu, pengen bisa ngutak-ngutik gitu kan, pengen belajar hal baru gitu. Sama lah kayak anak kecil, kayak anak gue gitu kan, ngelihat mainan yang baru pasti dia bakalan much more excited because they learn something new, cara ngopreknya gimana gitu kan. That is exactly the reasons gue pindah sini. Oke. Cahyani tadi nanya tapi nggak usah dijawab ya Dad ya. Apakah you're contemplating on moving again gitu ya, tapi nggak usah dijawab ya, itu cuma buat rahasia kita aja ya. Cahyani nggak perlu tahu because ngapain anak kecil tahu ya. Oke. kita ke pertanyaan berikut ya, mudah-mudahan ngejawab ya Cahyani ya. I want you to pertanyaan Cahyani belum gue jawab. Ada satu lagi, I'm sorry, go ahead, sorry. Jalur kesuksesan apakah akan selalu mulus? Terus gimana kalau yang apakah lewat pertemanan atau keluarga atau build it yourself? To me nothing is wrong sih. Maksud gue, just because you do one thing doesn't mean the other way of reaching the success is not right. Menurut gue sih beda-beda caranya, ya kan. Yang paling penting adalah yang lo nyamannya yang mana gitu. Excellent. Gue jadi notulennya Dedi ya. Jadi udah ada 4 pearls yang malam ini dikeluarkan. Dedi bisa tambahin, bisa koreksi juga, tapi dari apa yang kita ucapkan malam ini, lo sampaikan malam ini bisa teman-teman lihat di situ. Yang pertama adalah it's a marathon or a sprint. You need to know it's going to be a long game. Number 2, know the why of your ambition. In the case of Dedi ingin mendukung keluarga orang tua dan membentuk keluarga baru. Choose your playing field well, dan ini yang paling sulit menurut gue. Ya, karena butuh wisdom, butuh banyak interaksi dengan banyak orang, nggak bisa cuma observasi aja. Dan tadi yang baru disampaikan sama Dedi adalah dia memilih growth. Ya, dari situ teman-teman bisa lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Kehidupan tuh nggak mulus ya. Sekarang tuh 24 gitu, terus baru tahu kalau banyak ujian hidup yang bikin ngaruh juga ternyata gitu, dan ternyata itu nggak bisa kontrol tuh antara personal dengan profesionalnya gitu. Terus gimana ya gitu maintain kayak ngerasa kalau diri emang pembelajar cepat sih gitu, tapi kalau misalnya mau masuk lagi tuh masuk ke dunia kerja maksudnya kan? Iya sih, masuk ke kayak gitu, karena sempat kayak yang memutuskan untuk stop dulu, terus kayak orang-orang kan why gitu, kenapa gitu. Oke. Good luck, Dad. Tadi my first reaction adalah, Intan kalau aku nggak salah dengar tadi kamu bilang umur sekarang 24. Iya. Masih panjang Tan perjalanan. Gila dia gimana ya antara ini kayak gue tuh. Jadi dia mau mesti gitu. This is the time
Mas Thompson tuh ya dengan anggukannya tuh gini, masih panjang Le. Ya, apalagi Mas Jerry. Kita lempar ke Mas Jerry aja gimana? Call friend ya, suruh jawab pertanyaan ini ya. Mas Jerry, jawabin tuh Mas. Dia ngomongin problem. Mas Jerry udah jauh lebih melampaui kita semua ini. Any thought buat yang muda? Wah, pertanyaannya berat. Saya itu masih enjoy, masih kagum ya sama Dedi tadi. Prinsipnya jadi anak-anak muda sekarang kan sebenarnya kan dia punya informasi jauh lebih daripada yang waktu zamannya saya ya, terutama ya. Kalau dulu kan kita kan untuk mau mengetahui segala sesuatu aja kita nggak tahu nanyanya ke siapa. Zaman anak muda sekarang ngelihat YouTube, ngelihat apa semuanya kayak ngedenger Dedi itu kan banyak sekali kan gitu ya. Mungkin saya nggak kasih pendapat, kasih pertanyaan kali Rene ya. Oh, boleh deh. Jadi Dedi dapat 2 pertanyaan dari Intan sama Mas Jerry. Iya. How do you sum it up ya, segala sesuatu yang kamu rasakan gitu untuk getting the best people out there gitu. Terutama kan kalau kita ngelihat nih, terutama kan perusahaan-perusahaan kayak yang multinasional yang gede gitu kan, gimana sih seorang anak muda yang pinter banget, kreatif banget, kok cuma mau jualan air putih gitu misalnya. Jadi, and that's your job to find the best one kan gitu ya. Kalau bayangkan dulu waktu si John Scully masuk ke Apple aja kan Steve Jobs direkrut sama Steve Jobs ya. Iya ya. Do you want to spend all your life just selling the sugar water gitu kan? Iya. Itulah sebenarnya I just enjoying to listen to you that. Yeah. Thank you Mas Jerry. Ya, Dedi indeed is a jewel ya, dan he need to expose himself untuk lebih banyak orang because I think he has the ability to bring out the best in his team. I know that firsthand. Ya, jadi ini testimoninya dulu sebelum dengar jawabannya. Dan di sisi lain, I think lo diem dulu ya. I think orang-orang kayak Dedi ini is the one that keeps me personally waking up gladly gitu. Ya bangga banget, seneng banget bahwa Indonesia banyak orang-orang anak-anak muda keren seperti Dedi gitu. Yang nggak ngabisin waktunya dengan jempolnya ya untuk posting tapi melakukan the actual work. Nah, sekarang tambah berat kan jawabnya? Silakan, Dan. Berat. Gue coba satu-satu dulu ya dari yang Intan tadi ya, Bray. Go ahead. Gue ulang dulu, 24 panjang banget masih jalan. Nafas, Tan. Nomor 1 nafas, Tan. No, exactly. On a serious note, ya you have to nafas sih. Kedua kan, tadi kan what I hear from Intan adalah basically how ambition, at least from what she said, affects her personal life. Ya. Nah, coming back to what I shared before gitu kan, I was ambitious. Tapi ambition gue, what I'm ensure yang pastiin adalah ambition gue itu justru untuk fueling my personal life. Your ambition is to fuel your personal life. Interesting. Okay. Ya kan. Jadi ambition gue adalah bukan gue makanya gue bilang I was gitu. Jadi kalau lo ngomongin ambition gue tuh selalu I was very ambitious according to the life stage where I was and according to my life plan gitu. And I'm being very honest gitu kan, maksud gue I don't know if I have shared this to you or not gitu ya. Tapi jadi dari yang gue bilang tadi, gue pengen peran hidup gue and to serve my family, orang tua dan juga my future family. Itu kan gue turunin tuh artinya apaan gitu buat orang tua gue mesti bisa apa gitu kan, untuk calon istri gue tuh gue mesti bisa apa, untuk calon anak-anak gue mesti bisa apaan gitu kan. Udah gitu gue turunin lagi menjadi a more detailed plan lah at that time. That ambition buat lo jadinya senjata ya. It's just a tool. It's a tool, benar. Jadi lo nggak obsessed with it, lo jadikan itu sebagai tool ya. Exactly, karena gila lo pinter banget sih, ya Allah. Bukan begitu. Tapi mungkin karena gue dasarnya adalah yang gue bilang tadi, karena gue dasarnya adalah is actually not an ambitious person gitu. Dasarnya competitive I am. All of my friends would say I am very competitive. Tapi menurutku kompetitif sama ambitious tuh beda gitu kan. Because it will project different
activity gitu kan, actionsnya bisa beda gitu. Nah, tapi yang gue pastiin adalah gini, karena gue tuh gue tuh orangnya attached to my family banget. Jadi what I wanted to make sure adalah I don't have to choose between ambition and family. Masya Allah. Jadi gue mau mastiin gue tuh ambitious so that I can support my family, gitu kan. Makanya, dan gue kan managing things, maksud gue when it comes to plan, I plan a lot of things gitu ya. I sometimes overthinking gitu. Tapi even with my wife, my current wife, dia tuh udah tahu gitu. And I share this to her gitu kan. Karena yang gue diajarin juga adalah if you have a plan, then make sure lo keep on telling the people that matters to you on your life plan. Kenapa? Karena mereka yang akan menjadi booster lo kalau lo nggak keluar jalur basically gitu kan. Masalah even sampai ke istri gue bilang gini kan. Now, for me to be able to be the man that I am when I retire at that level, quality of life that I'm looking for, dan quality pribadi yang I'm looking for, untuk itu gue mesti A, B, C, D, E gitu kan. Udah gitu, one of it artinya adalah I need to be at this level, and that level means that career level yang gue dapetin waktu gue di perusahaan yang pertama, at what age and why. And one of the reasons adalah gue bilang I need to be there at this age supaya gue bisa nikah sama lo. Karena by then I know that I can provide you, dan kita bisa fokus on building our life, not being distracted by living dengan making ends meet lah basically gitu kan. Gitu. Nah, jadi gue benar-benar yang gue bilang tadi gitu, when I was not dating yet, when I was not married, gue kerja kayak orang gila. Gitu. So that I can be at that point where I was, alhamdulillahnya memang menurut gue emang Allah maha mendengar gitu kan. Alhamdulillah sejauh ini plan gue tercapai gitu. So when I reached that age, then I got promoted into the level that I was looking forward to. Dan istri gue dan bilang ke gue gitu, balik kan kayak, tuh lo udah nyampe tuh, dan kita udah sama setting expectations gitu, maksudnya dia juga jadinya kan knows what to expect kan, that you are investing perhaps 70% or 90% out of your 24 hours for your work, and I know I got 10% of your time only, but it's because you want to do it for me. Nah pas gue nyampe umur 30 waktu itu, dan dia yang balik nanya ke gue, tuh udah nyampe tuh 30 di level yang lo pengen, sekarang bagian gue nya mana? Keren. Dia nanya balik ke gue gitu kan, karena udah plan yang lo share udah dapet nih. Now it's my time. Can I be the one who will get a much bigger airtime out of your 24 hours gitu, other than work? Dan di situ yang gue benar-benar mulai toning down ambition gue gitu. So the moral of the story adalah, Intan, I think my point is that to me there is a way to not having to choose between career or your life. Ya, I think ya orang pada bilang work and life balance itu kan buat urusan masalah kerjanya ya kan, kerja 9 to 5 gitu, work and life balance. Menurut gue work and life balance is beyond that gitu. Work and life balance is how your work can balance your life gitu kan, basically bukan berapa jam gue kerja di kantor gitu. Ya. Ya, ini menjawab pertanyaannya Anisha Harti juga ya tentang work life balance. Jadi thank you, your response to Intan juga merespon Anisha. Wow. Powerful. So it's not work-life balance, it's beyond that. We call it probably work-life harmony, di mana you know clearly why you want certain thing, and you communicate that with your loved one continuously, sehingga mereka bisa menjadi booster lo, dan ada sistem check and balance apabila sudah terlampaui, dan mungkin udah harus melakukan hal yang berbeda gitu ya. Impressive. Wow, ini rich banget, gokil. Gue I'm at the stage jangan gitu Mas Bro. Nah, makanya gue sekarang kan maksudnya after I got married gitu kan. Again, ini sorry gue agak ceritanya agak panjangan lagi, agak stretch. When I was married, I was in a role where I was leading the region at that time. Istri gue juga baru pindah kerja gitu at that time juga. Dan kita tuh bener-bener, ya Allah nih, hidup gue karena gue megang region, but then I made a choice untuk tetap kerjanya dari Jakarta, gitu kan. Dan regionnya itu habis di pesawat. Habis di pesawat, literally, gitu kan. Dan istri gue juga banyak business traveling waktu itu. Gitu. So,
I mean, there was a point of time where we literally say that we literally had to have a conversation and say, cocokin jadwal pesawat lo sama pesawat gue dong biar kita ketemu di airport jadi kita bisa pulang bareng. Itu pernah serius loh. Beneran pernah ngobrol kayak gitu supaya kita bisa di mobil bareng pulang ke rumah gitu. Ini gue yakin banyak perempuan-perempuan dan laki-laki single di sini. Aku juga mau seperti itu. Gitu. Gue juga dulu pasti bakal ngomong gitu, but when you live, ternyata gak enak pas lo ngejalanin ya, gak enak banget. Gue literally sampai at the point kalau meeting gue misalnya kita yang dekat misalnya Singapura, kalau meeting gue jam 9 gue naik pesawat 5.20 dari Jakarta daripada gue mesti nginep sehari sebelumnya. Meeting gue selesai jam 5, gue naik pesawat jam 10 malam pulang ke Jakarta. Yang penting gue nggak nginep, gue literally bisa pulang hari gitu kan, capeknya kan. But then again balik lagi, and then we realize that we're okay to do it. Because we don't have children yet. Yeah. Because at that time we don't plan for children yet. But when we realize that, it's time for children to come into the picture, you cannot live that life.